Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi anak pada bab 3 sub B. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Secara umum bentuk negara di dunia ada dua, yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan bisa disebut dengan negara unitaris. Negara kesatuan merupakan negara yang tidak disusun atas beberapa negara, tetapi bersifat tunggal. Yang kedua, negara federasi atau negara serikat. Negara federasi dibangun atas gabungan berbagai negara dalam bentuk negara federasi, dikenal istilah negara federal dan negara bagian. Negara bagian berhak mengurus sendiri rumah tangga negaranya. Namun sebelum melanjutkan ke materi yang berikutnya, jika subscribe kalian masih merah, bisa kalian klik untuk subscribe, juga share dan like. Kedaulatan menurut jenisnya dibagi menjadi dua, terdiri atas kedaulatan ke dalam. Artinya kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyat tanpa campur tangan negara lain. Contohnya dalam hal memajukan kesejahteraan umum. Kedaulatan keluar, artinya kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan diplomasi atau kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Contohnya mengadakan kerjasama dengan negara-negara lain. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang. Syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law adalah sebagai berikut. 1. Perlindungan konstitusional. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilihan umum yang bebas. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Serta yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal sebagai berikut. A. Musyawarah mufakat bersumber inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. B. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat atau melalui hikmat kebijaksanaan. C. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur, serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kepentingan rakyat. D. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. E. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.
Perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Yang sebelah kiri adalah demokrasi Pancasila. Mengambil keputusan secara musyawarah, tidak mengenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Agama tidak terpisah dari kehidupan bernegara dan mengutamakan kepentingan umum. Untuk demokrasi liberal, pengambilan keputusan secara voting. Keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu. Memisahkan urusan agama dengan kehidupan bernegara dan mengutamakan kepentingan pribadi. Sedangkan untuk demokrasi sosialis, pengambilan keputusan berdasarkan kehendak mayoritas. Suara mayoritas kelompok menentukan segalanya, tidak mengenal agama, mengutamakan kepentingan bersama dan mengabaikan kepentingan pribadi. Pelaksanaan demokrasi. Ini untuk di Indonesia. Demokrasi langsung, yaitu melalui pemilihan umum secara periodik. Demokrasi tidak langsung, rakyat tidak langsung memilih calon pemimpinnya, tetapi melalui perwakilan terlebih dahulu di lembaga legislatif. Ini ada di zamannya Bapak Soeharto. Asas-asas pelaksanaan pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau yang sering kita kenal luber dan jurdil. Demikian anak-anak materi pada kali ini. Semoga kalian selalu sukses, belajar terus, jangan lupa berbakti pada kedua orang tua dan beribadah menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.